Pernah nggak kamu merasa emosi meledak hanya karena satu ucapan orang? Atau mungkin kamu sedang berusaha tenang, tapi ada aja orang yang seolah sengaja memancing amarahmu. Di dunia nyata maupun dunia digital, orang toksik dan provokatif itu gak pernah benar-benar hilang. Mereka bisa muncul dalam bentuk rekan kerja, keluarga, teman, bahkan orang asing di komentar media sosial. Tapi begini, kita gak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kita kendalikan cuma satu hal, yaitu respon kita. Dan inilah yang diajarkan oleh para filosof Stoik sejak ribuan tahun lalu, bahwa kekuatan sejati bukan datang dari mengubah orang lain, tapi dari kemampuan kita mengendalikan diri sendiri saat dihadapkan dengan kekacauan. Kalau kamu sering merasa habis energi karena orang-orang kayak gini, tenang, video ini bisa jadi jawabanmu. Tonton sampai habis, dan kalau kamu merasa ini relate banget, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu sekarang juga. Karena langkah stoik ini bisa mengubah cara pandangmu sepenuhnya. Poin 1. Kendalikan respons, bukan situasi. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas orang lain, hanya atas diri sendiri. Saat berhadapan dengan orang toksik atau provokatif, fokus utama kita bukan mengubah mereka, tapi mengatur bagaimana kita merespons. Orang toksik mungkin akan terus berbicara buruk, memancing emosi, atau merendahkan. Tapi kalau kita bereaksi dengan marah, frustasi, atau membalas dengan cara yang sama, maka kita justru ikut masuk ke dalam permainan mereka. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan." Kadang yang bikin kita tersiksa bukan karena kata-kata mereka, tapi karena kita membiarkannya menguasai pikiran kita. Latihan utamanya adalah diam dalam kekuatan. Jangan langsung bereaksi. Ambil jeda, tarik napas, dan tanyakan dalam hati, apakah ini pantas untuk aku tanggapi? Mengendalikan respons bukan berarti lemah. Justru itu tanda bahwa kamu menguasai dirimu sendiri, sesuatu yang bahkan orang toksik pun gak bisa ganggu. Poin 2. Tentukan batasan tanpa emosi berlebihan. Menghadapi orang toksik bukan berarti kamu harus terus bersabar tanpa batas. Stoikisme mengajarkan pentingnya memiliki batasan yang jelas, tapi dengan cara yang tenang dan terkontrol. Banyak orang salah kaprah, mengira menghindari konflik berarti membiarkan diri diinjak-injak. Padahal dalam filosofi Stoik, kita justru dianjurkan untuk menjauh dari hal-hal yang merusak ketenangan batin, termasuk orang yang terus membawa energi negatif. Epictetus pernah bilang, jangan biarkan orang lain menguasai jiwamu, dan itu termasuk dengan tidak membiarkan mereka menentukan bagaimana kita bertindak atau merasa. Jadi ketika kamu merasa ada seseorang yang mulai mengganggu stabilitas emosimu, kamu punya hak untuk berkata tidak, untuk menjauh, dan untuk menjaga jarak. Tapi lakukan semua itu tanpa kemarahan, karena mengatur jarak dengan damai menunjukkan bahwa kamu tetap memegang kendali, bukan karena benci, tapi karena kamu peduli pada kedamaian batinmu. Poin 3. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Dalam menghadapi orang toksik, kita seringkali terjebak ingin mengubah mereka, berharap mereka sadar, berubah, atau minta maaf. Tapi kenyataannya, perilaku orang lain di luar kendali kita. Stoikisme mengajarkan, yang bisa kita ubah hanyalah respon dan sikap kita sendiri, bukan sikap mereka.
Daripada membuang energi untuk memikirkan kenapa dia begitu jahat, lebih baik tanyakan ke diri sendiri, bagaimana aku bisa tetap tenang dan waras di tengah situasi ini. Marcus Aurelius berkata, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Jadi, daripada mencoba memperbaiki orang yang tidak mau berubah, lebih bijak jika kamu memperkuat dirimu sendiri. Biarkan mereka tetap seperti itu, tapi jangan biarkan mereka mengubah siapa dirimu. Poin 4. Jangan bereaksi, tapi respon dengan bijak. Saat menghadapi orang toksik, kita sering terpancing emosi, marah, sakit hati, atau bahkan ingin membalas. Tapi menurut Stoikisme, bereaksi secara impulsif justru membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita jadi budak emosi, bukan tuan atas pikiran kita. Epictetus berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya." Orang toksik bisa berkata atau berbuat semaunya, tapi kamu punya pilihan, ikut terbakar emosi atau tetap tenang dan jernih. Respon yang bijak bukan berarti diam dan pasrah, tapi memilih tindakan yang tidak membuatmu jatuh ke level mereka. Berlatih diam bukan berarti kalah, tapi menahan diri agar tidak masuk ke dalam drama yang tidak perlu. Orang kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang saat diserang. Poin 5. Jaga jarak tanpa kebencian. Menghindari orang toksik bukan berarti kamu harus membenci mereka. Stoikisme mengajarkan untuk tetap bersikap bijak dan tenang, bahkan terhadap mereka yang menyakiti kita. Kamu bisa memilih untuk menjaga jarak tanpa harus menaruh dendam. Dalam pandangan Stoik, kebencian hanya akan meracuni pikiranmu sendiri. Semakin kamu menyimpan emosi negatif, semakin kamu memberi kendali kepada orang lain atas dirimu. Jadi, lepaskan kebencian. Tetap tenang, ambil jarak dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, bukan kemarahan. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi tentang menjaga kesehatan mentalmu sendiri dan tidak membiarkan racun dari luar masuk ke dalam. Poin 6. Fokus pada tanggung jawab diri sendiri. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali, memisahkan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dalam menghadapi orang toksik, kamu harus sadar bahwa kamu tidak bisa mengubah mereka. Yang bisa kamu ubah hanyalah bagaimana kamu merespon mereka. Daripada terus mencoba memperbaiki orang lain atau berharap mereka berubah, lebih baik alihkan energi itu untuk membangun dirimu sendiri. Latih kesabaranmu, perkuat batasanmu, dan jaga ketenanganmu. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain, tapi kamu bertanggung jawab penuh atas bagaimana kamu merespon dan menjaga kedamaian batinmu sendiri. Orang toksik hanya bisa berpengaruh kalau kamu mengizinkannya. Penutup. Menghadapi orang toksik memang tidak mudah, tapi bukan berarti kamu harus terjebak dan menderita selamanya. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoikisme, kamu bisa belajar membentengi dirimu secara mental dan emosional. Ingat, bukan tugasmu untuk menyenangkan semua orang, terutama mereka yang terus meracuni pikiranmu. Kamu punya hak untuk memilih, bertahan dalam pengaruh mereka, atau bangkit dan melindungi ketenangan batinmu. Karena pada akhirnya, kedamaian hidup bukan datang dari luar,
tapi dari bagaimana kamu mengelola dirimu sendiri. Kalau kamu merasa pernah menghadapi orang toksik dan berhasil melewatinya, tulis di kolom komentar, "Aku berhak bahagia." Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.